Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Kemarin ada sampai pada hadis wastaqau maru, sudah kan? Falirubbama, farubbama, di sini ada lamnya. Farubbama anna ba'dan nas, maka kadang-kadang ba'dan nas, sesungguhnya sebahagian manusia, yatawahamu, ia menduga, ia mewaham. Kalau waham itu adalah dugaan di bawah 50%. Apa yang dia duga? Annahu, sesungguhnya, la yajuzul istisqa'u bi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak boleh meminta turun hujan, maksudnya bertawasul minta turun hujan dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana lahum Umaru, maka menjelaskan kepada mereka oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan tindakan beliau, istisqaihi bil Abbasi, dengan meminta hujannya Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abbas bin Muttalib. Apa yang ingin dijelaskan oleh Sayyidina Umar kepada umat, terutama kepada orang yang mengira tidak boleh bertawasul dengan selain Nabi, al-jawazah, akan hukumnya boleh. Walau istasqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jikalau minta hujan ia Sayyidina Umar bin Khattab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la rubbama, sungguh kadang-kadang, yafhamu minhu ba'dun nas, memahami darinya Sayyidina Umar bin Khattab oleh sebagian manusia, annahu, sesungguhnya tidak boleh meminta hujan dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekiranya Sayyidina Umar di saat itu juga meminta hujan dengan Nabi, tidak memakai Sayyidina Abbas bin Muttalib, maka pada hari ini ulama dan semuanya mengira hanya satu-satunya yang boleh dijadikan tawasul hanya Nabi saja, tidak boleh dengan selain Nabi. Nah, Sayyidina Umar menyatakan hal itu supaya orang-orang bisa memahami bahasanya bolehlah bertawasul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa liqailin ayyakul, dan tidak ada lagi bagi seseorang yang berkata, tidak ada lagi bagi orang yang berpendapat bahwa dia berpendapat istasqa bin Abbas li'annahu hayyun wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat, meminta hujan ya Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Abbas ibn Muttalib dengan sebab karena sesungguhnya Sayyidina Abbas masih hidup, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sudah meninggal. Wa in istisqa'a bi ghairil hayy la juz, sesungguhnya minta hujan dengan orang yang tidak hidup itu tidak boleh. Nah, di sini lagi celahnya. Jadi dalil kita sama, cuman sudut paham, sudut pandang kita berbeda antara Ahlus Sunnah dan Wahabi.
Dalilnya sama. Mereka sepakat Sayyidina Umar bin Khattab ketika kemarau menimpa Madinah, Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas. Kita Ahlussunnah wal Jamaah memandang itu Sayyidina Umar ingin jelaskan kepada umat boleh bertawasul dengan selain Nabi. Tapi mereka memahami beda lagi. Itu menunjukkan kepada umat tidak boleh bertawasul dengan Nabi yang sudah meninggal. Maka harus cari orang hidup. Nah, ini sudut pandangnya di sana. Dah paham dalil Wahabi sana? Nah, sekarang Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ingin menjelaskan kepada kita di mana letak salah pahamnya tentang hal tersebut. Ini YouTube-nya Wahabi juga nih. Dah aktif kan? Sini kok kan ada dia. Tahu saya dia Wahabi ini. Nggak mau nih. Sebentar Wahabi ya. Pelan-pelan aja biar mengerti. Jangan salah paham. Nah, alhamdulillah. Coba ulang Irfan. Nabi sallallahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau di zaman beliau jadi khalifah terjadi kemarau di kota Madinah, lalu Sayyidina Umar bertawasul dengan paman Nabi Sayyidina Abbas ibnul Muttalib. Apa komentar antum tentang hadis itu? Apa yang bisa diambil dari hadis itu? Boleh bertawasul pada selain. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah. Mufah sama Ihsan. Boleh bertawasul. Naufah. Khair, Safir, kalau kira-kira antum Wahabi, mana kira-kira jawabannya? Kalau antum Wahabi, bagaimana pemahaman Wahabi tentang hal itu? Kata Wahabi, diulang kata Wahabi. Apa? Kalau nggak tahu dalil daripada lawan, nanti susah untuk menjelaskan hukum. Apa istinbat Wahabi dari hadis itu, Fatur? Abu? Ini bahwasanya tidak boleh bertawasul pada orang yang meninggal. Nah, dalil itu menunjukkan bahasanya Sayyidina Nabi sudah meninggal. Karena sudah meninggal sehingga tidak boleh dijadikan tawasul, maka Sayyidina Umar bin Khattab mencari yang masih hidup, itu paman Nabi SAW. Itu pemahaman kalian kan? Nah gitu. Oke, coba kita lihat benar nggak pemahaman seperti itu? Jawab. Walaysa lil qail ayakul. Tidak boleh bagi orang berpendapat untuk ngomong begini. Nggak boleh ngomong begitu. Istasqa bi Abbasin, minta hujan ia Nabi dan Sayyidina Abbas karena Sayyidina Abbas masih hidup sementara Nabi SAW sudah meninggal dunia. Sesungguhnya istisqa dengan orang selain hidup, artinya orang yang tidak hidup itu tidak boleh. Li'anna nakul, karena sesungguhnya kita akan katakan inna hazal wa'ma batilun. Sesungguhnya istimbat seperti itu, dugaan seperti itu, pemahaman seperti itu, kata beliau enggak layak sebut itu sebuah pemahaman, sehingga beliau tidak menulis bahasa fahmu tapi bahasa wahma. Nah, dengan bahasanya saja beliau enggak cocok dibilang sesungguhnya ini pemahaman itu batil. Ini kalau dikatakan pemahaman itu masih dihargai oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi beliau enggak nulis bahasa fahma tapi wahma.
Paham maksudnya? Kalimat wahma? Sesungguhnya pemahaman anda seperti itu batil. Itu kata terhormat masih itu. Anda masih dihargai memiliki pemahaman. Tapi beliau mengatakan paham wahma. Sesungguhnya waham seperti ini batil. Dan waham seperti itu ditolak dengan dalil-dalil yang banyak. Nah, pasang tinggal Wahabi baik. Satu, minha diantaranya dalil yang banyak adalah tawasulnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama taqaddama sebagaimana telah terdahulu, fi qissatil lati rawaha dalam kisah yang meriwayatkan akannya kisah oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf fil hajatil lati tentang hajat yang kanat lirrajul yang ada ia hajat bagi salah seorang bersama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis itu sahih enggak? Sahih. Dan yang kedua, sebagaimana pada cerita hadis Sayyidina Bilal bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis itu sahih? Sahih. Apa ceritanya? Nah, ini dia nih. Yusuf apa hadisnya? Itu Sayyidina Utsman bin Hunayf, Sayyidina Bilal bin Haris. Sayyidina Bilal bin Haris. Sayyidina Bilal bin Haris radhiyallahu ta'ala datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, istasqi ummatak." Nah, mintakan turun hujan kepada Allah untuk umatmu. Sayyidina Bilal bin Haris pada saat itu didatangi oleh Nabi dalam mimpi dan Nabi katakan umat ini akan turun hujan. Yang argumen di sana bukan mimpi, tapi argumen di sana ada fi'lus sahabat yang datang ke kubur Nabi lalu memanggil Nabi yang sudah meninggal dunia. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana tawasulnya Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi SAW sebelum adanya Nabi. Mana kira-kira wujud itu lebih lemah sebelum ada atau setelah wafat? Hah? Sebelum ada atau setelah wafat? Yang lebih lemah? Sebelum ada. Sebelum ada ini lebih lemah kondisinya daripada setelah ada tapi wafat. Nah, kalaulah sebelum ada saja boleh, apalagi setelah meninggal. Hadis ketiga. Hadis keempat, hadis tawasulnya Nabi Adam yang merakan akannya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagaimana telah terdahulu. Fa kaifa yatawahamu annahu la ya'taqidu sihatahu ba'da wafatih. Bagaimana mewaham ia seorang Wahabi sesungguhnya tidak terakad sesungguhnya dia tidak meyakini sah bertawasul setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada dua dalil yang sahih yang dalam hadis tersebut, kenapa dia masih mewahami tidak boleh tawasul setelah Nabi wafat? Kenapa dia meyakini tidak sah tawasul setelah Nabi wafat? Wa qad rawa tawassula bihi qabla wujudih. Sungguh diriwayatkan wa qad ruwiyat tawassulu bihi, sungguh diriwayatkan tawasul dengan Nabi qabla wujudih, sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup di kuburnya. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi dalam waktu yang sama Nabi hidup di dalam kuburnya. Mana dalil Nabi hidup dalam kubur? Pertama, ayat Al-Quran tentang syuhada. Di sana berlaku kias aulawiyat. Kalaulah syuhada itu berada di makom nomor
minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada. Makam nomor 3 saja syuhada itu hidup dalam kuburnya. La tasabuhum amwat. Hukumnya ini apa? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabili amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ini orang derajat nomor 3. Minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Ini nomor 3. Hidup dalam kubur. Bagaimana siddiqin? Bagaimana nabiyyin? Pasti hidup dalam kubur. Fatul khasu min hadza, maka bisa disimpulkan dari ini penjelasan annahu sesungguhnya yasihut tawassulu bihi, sah bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudi, sebelum wujudnya Nabi ke muka bumi, wa fi hayati, setelah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'da wafati, dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa juga disimpulkan yang kedua, annahu yasihu aidan, sah juga bertawasul dengan selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal akhyar, dari orang-orang pilihan, sebagaimana melakukan akannya oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an hinnastasqa, ketika minta hujan ia Sayyidina Umar dengan perantara Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa dzalika, dan demikian itu termasuk dari anwa'it tawassul, berbagai macam bentuk tawassul sebagaimana yang telah terdahulu. Lalu pertanyaannya, kenapa Sayyidina Umar memilih Sayyidina Abbas? Kenapa enggak sahabat yang lain? Wa innama khassa Umaru al-Abbasa, hanya saja mengkhususkan, memilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an akan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu min baini sa'iris sahaba, dari sekian banyak para sahabat radhiyallahu anhum, karena satu, izhari sarafi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menampakkan kemuliaan keluarga ahli bait Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, libayani annahu yajuzut tawassul, karena menjelaskan sesungguhnya boleh bertawassul dengan mafdul beserta ada fadil. Fadil ini, nah, fadil, adanya mafdul beserta masih ada fadil. Mafdul siapa? Sayyidina Abbas. Kenapa belum bilang mafdul? Mafdul artinya diungguli, artinya levelnya lebih bawah. Masih boleh bertawasul dengan orang yang level rendah beserta ada level tinggi. Kenapa demikian istimbatnya? Karena sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala kana maujudan, adalah beliau masih ada. Bukankah beliau ahli bait Nabi? Iya. Apakah dia lebih afdal Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Jelas, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 sahabat yang paling unggul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abbas nomor berapa? Apakah masuk Sayyidina Abbas dalam Asyara Mubasysyirin bil Jannah? Enggak masuk. Apakah masuk Sayyidina Abbas dalam Bai'ur Ridwan? Apakah masuk Sayyidina Abbas dalam As-Sabiqun al-Awwalin minal Muhajirin? Oke, bisa dipahami. Jadi kalau dengan sama-sama Ahlul Bait, Sayyidina Ali sama-sama Ahlul Bait. Kenapa Sayyidina Umar memilih Sayyidina Abbas bukan Sayyidina Ali? Untuk menunjukkan kepada umat ini, bertawassul boleh dengan orang yang tidak unggul, sementara orang lebih unggul masih ada. Kita cari kawan kita, entahlah, susah diomongin, kita gunakan dia tawassul. Ya Allah, dan berkah si fulan ya Rabb, yang sudah 8 tahun mondok masih 3 juz, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Sementara ada yang sudah 30 juz.
Kenapa dipakai yang 3 juz, yang 10 tahun mondok? Nah, ini gunanya menjelaskan bahasanya boleh bertawasul. Nanti kalau dipakai Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Wahabi semakin susah pahamnya. Oh iyalah, Sayyidina Ali kan lebih unggul. Nah, supaya Wahabi nggak salah paham, umat ini nggak salah paham, boleh kok bertawasul dengan orang mafdul sementara fadil ada. Berkata sebagian arifin, itu salah satu hikmah yang diambil di sana. Di dalam tawasul Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu an, bukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuqtatun ukhra, ada tujuan yang lain juga. Nuqtah, ada inti. Nuqtah itu ada titik, ada poin lain juga, lebih daripada pembahasan telah lalu. Apa itu? Dia adalah syafaqah Sayyidina Umar. Dia adalah bentuk kasih sayang, bentuk kerisauan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada du'afa'il mu'minin, orang-orang beriman yang imannya lemah, yang baru masuk Islam pada saat itu. Di mana sudut pandangnya? Fa innahu, maka sesungguhnya lawistasqa bin nabiyyi, jikalau minta hujan ia Sayyidina Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la rubbama istakharatil ijabah, sungguh kadang-kadang tertunda ijabahnya, sungguh kadang-kadang terlambat dikabulkan oleh Allah. Kenapa terlambat? Karena sesungguhnya hujan atau pengabulan mu'allaqatun bi iradatillahi ta'ala wa masyiati, itu kan bergantung dengan kehendak Allah dan keinginan Allah. Falau ta'akhratil ijabah, kalau sekiranya tertunda dikabulkan oleh Allah, kalau sekiranya tidak langsung dikabulkan doa itu oleh Allah, sementara tawasulnya pakai Nabi, apa yang terjadi? Rubama taqa'u waswasa, kadang-kadang akan terjadilah waswas dan keraguan-raguan bagi orang yang ada ia lemah iman dengan sebab tertunda dikabulkan Allah. Dengan sebalik kejadian apabila ada ya Sayyidina Umar itu bertawasul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kalaulah tertunda pengabulan, tidak akan hasil demikian waswas dan tidak akan hasil demikian ittira, ketidakstabilan keimanan dan keyakinan. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab ahli sunnah wal jamaah boleh bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya. Dalil-dalil uraiannya berikut. Walhasil, kesimpulan dari uraian yang telah panjang 2 malam kemarin, sesungguhnya mazhab ahli sunnah wal jamaah itu sihatut tawassulu wa jawazuhu, sah bertawasul dan bolehnya bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatih, pada saat hidupnya Nabi, wa ba'da wafatih, dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza, begitu juga sah tawasul dan boleh bighairihi, dengan selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para nabi-nabi yang lain, dari para rasul-rasul yang lain, salawatullah wassalamu alaihi wa alaihim ajmain. Wa kadza, begitu juga sah dan boleh bertawasul bil auliya'i was salihin, dengan para wali-wali dan orang-orang soleh, kama dallat alaihi, sebagaimana menunjukkan akannya di atasnya oleh hadis-hadis yang telah terdahulu. Kenapa? Lianna ma'asyira ahli sunnah,
Karena sesungguhnya kita segenap ahli sunnah wal jamaah la na'taqidu, kita tidak berkeyakinan, kita tidak beriktikad taksiran, akan memberi bekas, wala khalqan, dan tidak juga akan menciptakan, wala ijadan, tidak juga menjadikan, wala i'daman, tidak juga mentiadakan, wala naf'an, tidak memberi manfaat, wala darran, tidak ada yang memberi mudarat, kecuali hanya bagi Allah sahaja. Lillahi wahda la syarika lah, bagi Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wala na'taqidu, kita juga tidak berkeyakinan taksiran, akan memberi bekas, tidak juga memberi manfaat, tidak juga memberi mudarat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga selainnya Nabi, baik dari orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Apakah ketika kita bertawasul dengan Nabi lalu hujan turun, yang menurunkan hujan itu Nabi? Enggak. Ketika kita bertawasul dengan seorang wali, akhirnya doa kita dikabulkan oleh Allah, apakah yang mengabulkan itu wali? Tidak. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat, tidak ada yang memberi pengaruh, tidak ada yang menafikan, tidak boleh mentiadakan, tidak juga mengadakan, tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali hanya karena Allah saja. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau begitu, tidak ada bedanya antara tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para nabi yang lain, para rasul yang lain, salawatullah wassalamuhu alaihi wa alaihim ajmain. Salawat dan salam Allah kepadanya dan mereka semuanya. Begitu juga tidak ada bedanya dengan wali-wali, orang-orang soleh. La farqo baina qanim ahya'an wala amwatan. Tidak ada beda antara keadaan mereka masih hidupkah atau sudah meninggal dunia. Kenapa tidak ada beda? Li'annahum la yakhluquna syai'a. Karena sesungguhnya mereka tidak menciptakan sesuatu. Ketika bertawasul dengan wali yang masih hidup lalu hujan turun karena Allah, bukan karena wali itu yang hidup. Kita bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, hujan turun juga karena Allah, bukan karena orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Jadi kalau bertawasul dengan orang hidup dan orang meninggal, sama-sama saja. Yang menurunkan Allah, bukan orang yang meninggal itu. Kenapa? Karena makhluk tidak bisa menciptakan sesuatu. Walaysa lahum taksirun fi syai'. Tidak ada leluasa bagi mereka makhluk itu pengaruh bekas pada apapun. Kalau memang mereka menurut keyakinan, ini kata Wahabi, kalau memang menurut kalian mereka tidak memberi pengaruh, loh kenapa enggak langsung saja sama Allah? Kenapa harus dari mereka? Jawab, wa innama, hanya saja yutabarraku bihim, diambil keberkahan dengan mereka. Kenapa diambil keberkahan dengan mereka? Karena keadaan mereka adalah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal khalqu wal ijadu wal i'damu wan naf'u wad darru fa innahu lillahi wahdahu la syarikalah. Adapun menciptakan sesuatu dan mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu dan memberi manfaat dan memberi mudarat, itu niscaya maka sesungguhnya semuanya itu milik Allah saja. Tidak ada sekutu baginya Allah. Titik. Wa ammal ladzina yufarriquna bainal ahya wal amwat. Adapun orang-orang yang membeda-bedakan mereka antara orang hidup dan orang mati, boleh tawasul dengan orang hidup, boleh bertawasul dengan Nabi yang ketika hidup, tidak boleh bertawasul dengan Nabi setelah meninggal.
fa innahum bidzalikal farqi, maka sesungguhnya mereka dengan sebab membedakan tersebut yutawahamu minhu, bisa diduga dari mereka. Sesungguhnya mereka dengan sebab demikian membedakan, dengan sebab mereka ngomong boleh bertawasul dengan Nabi ketika hidup, tidak boleh setelah meninggal, yutawahamu, bisa diduga, bisa dicurigai dari mereka. Apa yang kita curigai? Annahum, sesungguhnya mereka ya'taqiduna ta'sira lil ahya dunal amwat, berkeyakinan mereka akan memberi kesan, berkeyakinan mereka memberi pengaruh bagi orang hidup, tidak bagi orang mati. Berarti kalau kamu bilang boleh bertawasul dengan Nabi ketika Nabi hidup, tidak boleh setelah Nabi meninggal dunia, apa bedanya Nabi hidup sama meninggal? Hah? Kenapa anda bedakan? Berarti secara tidak langsung kami bisa menyerap dari pemikiran kamu, orang hidup bisa memberikan pengaruh orang mati? Tidak. Oke. Kalau orang hidup bisa memberi pengaruh, berarti ada yang memberi pengaruh selain? Berarti Anda syirik. Anda syirik. Nah, kenapa? Karena ada yang memberi pengaruh selain Allah, yaitu Nabi yang hidup. Karena kalau Nabi sudah meninggal, nggak ada lagi pengaruhnya. Ketika Nabi hidup, bisa memberi pengaruh. Berarti taksir li ghairillah. Ada yang memberi pengaruh, ada yang menciptakan perbuatan, yaitu Nabi SAW. Berarti secara tidak langsung kami menuduh Anda syirik. Nah, jangan dikira orang tawasul yang syirik. Orang anti tawasul ternyata syirik. Oh, bisa begitu ya? Lihat firman Allah. Wa nahnu naqul, kami katakan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala-galanya. Dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan. Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan. Fahaula'il mujawizuna tawassula bil ahya dunal amwat hum mu'taqiduna ta'sira ghairallah. Maka mereka yang membolehkan bertawasul dengan orang-orang yang masih hidup, tidak boleh dengan orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka tersebut itu meyakini akan memberi bekas selain Allah. Wa humul ladzina dakhala syirku fi tauhidihim. Mereka lah orang-orang yang masuk syirik dalam tauhid mereka. Mereka lah orang-orang dakhala syirku fi tauhidihim, yang masuk syirik dalam tauhid mereka. Kenapa kita bilang syirik? Likaunihim, karena sesungguhnya keadaan mereka i'taqadu, mereka berkeyakinan taksirul ahya dunal amwat, memberi pengaruh oleh orang hidup, tidak memberi pengaruh oleh orang mati. Fakaifa yadda'una annahum muhafizuna ala tauhid? Bagaimana mereka bisa mengaku-ngaku mereka itu menjaga tauhid? Yadda'un, bukan yudda'un, mereka dituduh, tidak, tapi yadda'un. Bagaimana mereka mengaku-ngaku mereka menjaga tauhid, memurnikan akidah, nah, menjaga sunnah. Kok bisa ngaku-ngaku begitu? Sementara mereka menisbahkan, dan mereka menisbahkan selain mereka kepada isyrak, syirik. Orang itu penyembah kubur itu syirik. Itu orang-orang bertawasul dengan wali itu syirik.
kami ini yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kami ini yang akidahnya murni, yang anti tawasul. Kami hanya tawasul dengan orang hidup saja, orang mati tidak. Nah, dengan omongan kamu seperti itu, omongan yang kamu tidak menyadari hakikat dari omongan tersebut, kami menuduh Anda syirik telah masuk dalam akidahmu. Nah, itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau wahai Allah, ini kebohongan yang besar. Itu sama orang kurap jual obat kurap. Nah, itu sama ayam bertelur mati di atas padi. Nah, ayam bertelur di atas padi mati kelaparan. Katanya mau menjaga tauhid, katanya memurnikan akidah, sementara tauhidnya bermasalah. Kenapa bermasalah? Mereka bedakan orang hidup sama orang. Kenapa Anda bedakan? Berarti Anda mengira orang hidup punya pengaruh, punya perbuatan. Apakah Anda tidak baca ayat Quran wallahu khalaqakum ma ta'malun? Yang berpengaruh siapa? Allah. Yang menurunkan hujan, mengabulkan hajat, mematikan. Lalu apa bedanya tawasul sama orang hidup sama orang mati? Orang hidup sama orang mati ini nggak ada pengaruh dalam menurunkan hujan. Allah yang nurunin hujan, bukan mereka. Jadi sama dong tawasulnya orang hidup sama orang mati, karena bukan mereka yang menurunkan. Lalu untuk apa digunakan mereka? Tabarruk, karena mereka orang baik. Apakah jadi orang baik hilang kebaikannya kalau udah meninggal? Enggak, tetap jadi orang baik, bahkan lebih baik lagi. Paham? Enggak, paham Ahlussunnah. Ya Karim, maka bertawasul, bertasyafu', minta syafaat, istighosa, seluruhnya itu maknanya sama, hakikatnya sama. Walaysa laha fi qulubil mu'min maknan, tidak ada baginya masing-masing di dalam hati beriman itu makna, itu tujuan, kecuali hanya tabarruk dengan menyebut kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Lima sabata, karena tetap riwayat sesungguhnya Allah yarhamul ibad bisababihim. Allah merahmati hamba dengan sebab mereka. Nah, Allah merahmati hamba dengan sebab mereka. Apa kata Allah? Kata Nabi dalam hadis, sesungguhnya Allah berencana menurunkan azab pada satu kaum, tapi karena melihat ada di antara mereka yang masih anak-anak yang masih menyusu, orang tua yang sudah bongkok, hewan-hewan yang melata, karena tiga faktor tersebut Allah tahan turunkan azab. Yang menurunkan azab siapa? Allah. Tapi kenapa nggak jadi? Karena Allah merahmati umat pendosa karena tiga hal ini: orang tua, anak-anak, hewan ternak. Kira-kira mana lebih tinggi makomnya Nabi pada hewan ternak, pada anak-anak, pada orang tua, wali daripada mereka, orang soleh pada mereka, syuhada pada mereka? Mikir. Nah, jadi kita sebut mereka karena Allah merahmati hamba dengan perantara mereka, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal. Mu'assir, yang memberi pengaruh, yang mengadakan. Mu'assir itu memberi pengaruh, maksudnya menurunkan hujan, mengabulkan hajat, menyembuhkan. Wal mujid, yang menciptakan, yang mengadakan secara hakikat, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zikru haulail akhyar, menyebut mereka orang baik,
sababun adiyun fi dzalika taksir, itu sama dengan sebab adi. Sabab adi, apa itu sabab adi? Penyebab yang sudah biasa dalam demikian taksir. Apakah ketika Anda minum yang menghilangkan dahaga air? Siapa menghilangkan dahaga? Kenapa minum? Minum tu sababun adi. Siapa menyembuhkan? Kenapa berobat? Sababun adi. Siapa mengenyangkan? Kenapa makan? Siapa yang masukkan dalam surga? Kenapa sholat? Sababun adi. Siapa mengumpulkan hajat? Kenapa tawasul? Nah, itu paham. Apa nuduh orang sirik? Kalau sekiranya nggak boleh bertawasul, ya langsung aja kenyang tanpa makanan. Lepaskan dahagamu tanpa minum, jangan tawasul yang minum. Jangan jadikan perantara kepada Allah, langsung saja sama Allah. Beranak aja situ, nggak usah kawin. Yang menciptakan anak siapa? Nah, Allah. Doa situ 24 jam, ya Allah kasih saya anak, tapi jangan kawin. Apakah kawin melahirkan anak? Tidak. Siapa melahirkan anak? Allah. Yang menjadikan anak? Kenapa kawin juga? Sababun adi. Nah, kira-kira tawasul itu adalah zikru haulail akhyar, menyebut mereka orang-orang pilihan dalam doa. Sababun adi dalam demikian takhir. Wadzalika, dan demikian sama dengan usaha-usaha yang biasa. Sesungguhnya usaha tidak memberi pengaruh baginya. Siapa mengayakan? Nah, kenapa usaha juga? Kenapa kamu keluar ke Mesir S1 S2? Sababun adi. Nah, ini cerita tentang tauhid dalam sababun adi. Dalam satu sisi dibolehkan, dalam di sini kok dinafikan. Nah, kalau Anda memahami tawasul kami itu seperti Anda bekerja untuk mendatangkan rezeki, yakin Allah memberi rezeki tapi tetap bekerja, itulah tawasul yang kami buat. Yakin Allah mengabulkan hajat, kami tawasul sababun. Salah. Salah, Pak? Pak Wahan? Tidak ada salahnya. Tidak paham? Masih nuduh orang syirik lagi? Masih nuduh syirik lagi? Ajak bercakap. Udah terang begitu dijelasin masih nuduh. Ajak ribut ente berarti. Sekarang ingin kami buktikan bahwasanya Nabi itu hidup. Hayatul anbiya fi kuburihim sabitatun inda as-sunnah. Hidupnya Nabi di dalam kubur itu tetap pasti menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda ahli sunnah, pasti yakin Nabi hidup dalam kubur. Tapi kalau Anda nggak ahli sunnah, ya Nabi dah mati. Dalilnya, wa hayatul anbiya alaihimussalatu wassalam, hidupnya para nabi alaihimussalatu wassalam di dalam kubur mereka sabitatun, itu perkara yang sudah tetap, tidak bisa ditawar lagi menurut akidah ahli sunnah wal jamaah dengan dalil-dalil yang cukup banyak. Di antaranya adalah hadis marartu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lewat di atas Nabi Musa pada malam aku diisrakan, yusalli fi qabri, salat ia Nabi Musa di dalam kuburnya. Hadis yang sama, marartu ala Ibrahim, aku melewat di atas Sayyidina Ibrahim, fa amaroni, lalu memerintahkan ia Nabi Ibrahim kepada aku dengan menyampaikan kepada umatku akan salam. Wa alaika alaihi salam.
Wa an ukhbirahum, dan aku beritakan kepada mereka umat, sesungguhnya sorga thayyibatut turbah, itu subur tanahnya. Wa annaha qi'an, sesungguhnya sorga itu lapangan yang luas. Wa anna gharasaha, sesungguhnya tanamannya sorga adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa mislu hadisi ijtimaihim, dan seperti hadis berkumpulnya mereka para anbiya, lamma shalla bihim, tak kala mengimami solat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka para nabi di Baitul Maqdis. Kapan? Lailata usriya bihi, pada malam diisrakan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian talaqauhu, menyambut mereka para nabi akannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada langit-langit, langit 1, 2 sampai langit 7. Kemudian hadis taraddudin Nabi, mondar mandirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Nabi Musa dan makam tempat mukalamatihi, berbicaranya Nabi dengan Rabbnya. Kapan? Lamma farada alaihi, tak kala mewajibkan ia Allah di atasnya Nabi akan 50 solat. Fa amarahu Musa bil muraja'ah, lalu memerintahkan akannya Nabi oleh Nabi Musa untuk mondar-mandir, untuk menawarnya kembali. Muraja'ah, muraja'ah kita di muraja'ah, menawar lagi, kembali lagi. Kira-kira hadis itu menurut anda sahih atau dhaif? Isra Mi'raj sahih dhaif? Ternyata mereka ceramah tentang Isra Mi'raj. Mereka berbicara bagaimana dialog Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Mereka meriwayatkan dalam ceramah mereka Nabi Ibrahim berdialog dengan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad ngomong sama orang mati? Pikir. Hidupkan Nabi dalam ceramah anda. Tapi itu anehnya, dia ngomong, dia nggak sadar apa yang dia omongin. Aneh, aneh awak. Padahal dia ceramah hadis ini nih tentang Isra Mi'raj. Dengar tak tu Isra Mi'raj? Pasti dia riwayatkan hadisnya oleh Salafi Wahabi itu. Nabi datang pada langit pertama, dijumpai oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu hadisnya sahih. Jadi Nabi Adam tu mati di situ dia. Mati, orang mati ngomong. Belum lengkap. Biar lebih naik dosisnya dikit itu ngomongnya. Kemudian hadis, sesungguhnya para anbiya yahujjun, mereka melakukan ibadah haji, wa yulabun, mereka baca talbiyah. Wa kullu hadhil ahadis, seluruh ini hadis-hadis sahih Pak Wahab. La mat'ana fiha lito'inin, tidak ada celah padanya hadis bagi orang yang mengkritik. La mat'an, tidak ada tempat mencela, tidak ada tempat mengkritik padanya hadis bagi orang yang mau mengkritik. Kalau begitu, tidak ada hajat untuk panjang lebar menyebutkan hadis tersebut. Anda yakin ya itu sahih? Anda pernah baca? Anda pernah sampaikan? Cuman Anda tak mengerti dengan apa Anda bicarakan. Wa aidan juga, faqad sabata binasil Quran hayatus syuhada, sungguh telah tetap dengan nas Quran hidupnya orang mati syahid. Wal anbiya'u afdalu minas syuhada, para nabi itu kan lebih unggul daripada orang mati syahid. Fal hayatu lahum sabitatum bil aula, maka hidup bagi mereka para nabi itu tetap berdasarkan kias aulawi. Fal hayatu lahum, hidup bagi mereka para nabi, hidup bagi mereka para nabi itu tetap dengan cara kias aulawi. Kemudian sesungguhnya hidup yang tetap bagi para nabi alaihimus salatu wassalam
Dan bagi orang-orang mati syahid, laisat mislal hayatid dunyawiyah, tidak seperti hidup di dunia ini. Nah, tidak seperti hidup di dunia ini, akan tetapi dianya hidup yang menyerupai keadaan malaikat. Sehingga Anda nggak usah menanyai kami, kok bisa Nabi Adam, Nabi Musa sholat di kubur, lalu jumpa pula di langit ke 6, ya 7, ke langit ke 6, kemudian sholat pula di Baitul Maqdis. Mana dia sebetulnya itu? Pahami baik-baik, hidup mereka itu bukan hidup kayak dunia ini. Pergi dari kubur ke Baitul Maqdis naik pesawat. Naik pesawat ke atas tuh naik Concorde. Hidup mereka sudah hidup malaikat. Anda dengar cerita Israel ketemu dengan Nabi Sulaiman untuk mencabut nyawa seseorang. Pakal perlu dia naik beli tiket bis dulu. Camkan baik-baik, hidupnya bukan seperti hidup di dunia, tapi hidupnya malaikat. Wala ya'lamu sifataha wa haqiqataha illallah. Tidak ada yang tahu bagaimana hidupnya, hakikat hidupnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas mereka hidup, bukan mati. Wajibu alaina, maka wajib terhadap kita iman bisubutiha, dengan tetapnya hidup, dari tanpa perlu dibahas an sifatiha wa kaifiyatiha, tentang sifatnya hidup, bagaimananya hidup, itu nggak perlu dibahas. Anda yakin yang firman Allah, la tahsabanna alladhi qutilu fi sabilil amwat bal ahya. Kalau yakin yang firman Allah, sudah, mereka hidup, nggak usah ditanya bagaimana hidupnya, bagaimana cara hidupnya. Maka mereka makan minum juga, mandi juga, siang malam juga. Nah, nggak perlu ditanya. Yang wajib adalah iman mereka itu hidup. Wa idzal kanal amru kadzalik, apabila adalah urusan seperti demikian, fala yunafi, maka tidak menafikan anna kullam minhum, sesungguhnya masing-masing dari mereka, para nabi, para syuhada, qad mata, sungguh dia telah meninggal, wantaqala minal hayatid dunyawiyah, dan dia telah berpindah dari hidup duniawi, dengan makna annahu zallat anhul hayatul lati kanat fi darid dunya, sesungguhnya telah hilang darinya mereka masing-masing oleh hidup yang ada, ia hidup di dunia. Wa sabatat lahum hayatun ukhra, dan tetap bagi mereka hidup model lain. Fala iskala fi qaulihi ta'ala, maka tidak ada perkara yang meragukan, maka tidak ada perkara yang menyulitkan tentang firman Allah yang berbunyi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu meninggal wahai Muhammad, mereka juga meninggal. Ayat ini kan antum baca terlalu kencang suara kamu ngimamin ketika itu. Nah, supaya kamu memberitahu ke kami, jangan tawasul dengan Nabi sudah mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Begitu dibaca oleh Imam Sudais. Enggak percaya untuk putar rekamannya? Nah, seolah-olah bagi mereka ada iskal gitu, sulit untuk diterima bagaimana hidup sementara ayat mengatakan mati. Kami jelaskan cara baik-baik. Mati Nabi itu semua tercatat sejarah Nabi-Nabi itu meninggal dunia. Apa maknanya? Keluar dari mereka hidup duniawi, berpindah kepada hidup gaya lain. Kan mudah dipahami, nggak ada iskal. Maafin muskilah.
Nah, enggak ada kesulitan dalam memahami hal tersebut. Wal kalamu ala zakib mabsutun bil mutawalat. Pembicaraan tentang ayat itu dipaparkan dalam kitab yang panjang lebar. Kalau mau kitabnya ada kitab yang panjang lebar. Maka tidak ada hajat bagi kami untuk berpanjang-panjang dalam membahas ini. Karena kitab mutawalat sudah membahasnya. Fa in qala qailun. Maka jika berkata orang berkata, inna subhata haula ilmaniina litawassul, sesungguhnya subhat mereka yang melarang untuk bertawasul, annahum sesungguhnya mereka ra'au mereka melihat ba'dal ammah sebahagian orang awam ya'tuna bi alfazi mereka mendatangkan dengan beberapa lafaz tuwahamu atau tawahama yang memberikan pemahaman, yang memberikan waham, annahum sesungguhnya mereka orang awam yaqtaqiduna ta'sira li ghairillah, mereka meyakini ada yang memberi bekas bagi selain Allah. Wa yatlubuna minas solihin, mereka meminta dari orang-orang soleh, ahya'an wa amwatan, baik orang soleh yang masih hidup dan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Apa yang mereka minta? Asya'a, beberapa hal, jaratil ada, yang berlakulah kebiasaan, bi annaha la tutlabu illa minallah, sesungguhnya hal-hal tersebut tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Sesungguhnya hal-hal tersebut tidak boleh diminta kecuali dari Allah Ta'ala. Wa yakuluna lil wali, mereka berkata kepada seorang wali, if'ali kada wa kada, perbuat olehmu wahai wali kepadaku itu dan itu. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka orang awam, rubama kadang-kadang ya'taqidunal wilayah, mereka meyakini kewalian fi ashas, pada sosok, la yattasifu biha, yang tidak bersifat mereka sosok dengannya kewalian, balit tasafu bit takhlid, bahkan bersifat mereka sosok dengan takhlid, mencampur baurkan antara hak dan batil, dan tidak istiqomah, dan mereka menisbahkan bagi mereka karomat wa khawariqo adat, perkara-perkara yang merobek kebiasaan, maksudnya perkara-perkara luar biasa. Mereka menisbahkan ahwal, keadaan-keadaan, maqamat, kedudukan-kedudukan, walaisu bi ahlillaha, padahal mereka tidak ahli bagi hal tersebut. Walam yujad fihim syai'um minha, dan tidak ditemukan pada mereka sosok yang diagungkan satu pun darinya yang diduga tadi. Wa karomat, khawariqul ada, ahwal, maqamat. Fa arada haula'il mani'u litawassul, maka menginginkan oleh mereka yang mencegah, yang menghalang, yang melarang tawasul, ayyamna'ul ammata min tilkat tawassu'at, supaya mereka mencegah, supaya mereka menghalangi orang awam dari demikian kebablasan, min tilkat tawassu'at, dari demikian kebablasan, daf'an lil iham, menolak bagi praduga-praduga, wasaddal lidzari'ah, menutup bagi jalan, wa in kanu ya'lamuna,
walaupun adalah mereka itu meyakini sesungguhnya orang awam la ya'taqiduna ta'siran, tidak berkeyakinan akan memberi pengaruh dan tidak juga manfaat, tidak juga doror bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak bermaksud dengan bertawasul kecuali hanya tabarruk. Walau asnadu lil awliya syai'an, jikalaupun mereka menyandarkan bagi wali-wali akan sesuatu, la ya'taqiduna fihim ta'sira, mereka tidak meyakini pada mereka akan memberi pengaruh. Titik. Nah, ini namanya wejangan. Ini namanya menurut penelitian dari Syed Ahmad Zaini Dahlan, Anda akan menemukan kata-kata ini. Ketika mereka membantah tawasul, antum hadirkan dalil tawasul yang kemarin. Oke, mereka terima tawasul. Ini tahapnya begitu, ini akan terjadi ini. Mereka terima tawasul. Lalu mereka katakan tidak boleh bertawasul dengan Nabi, dengan selain Nabi. Hadirkan dalil Sayyidina Umar, mereka terima. Mereka bantah bertawasul dengan Nabi setelah meninggal, antum hadirkan dalil yang tadi. Antum sampaikan bagaimana maksud tawasul Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu mereka akan sampai kepada tahap ini, kami sebetulnya menerima dalil-dalil Anda, cuman karena melihat apa yang dilakukan oleh orang awam. Mereka menisbahkan perkara yang seharusnya kepada Allah diminta kepada wali. Mereka mengagungkan wali-wali, bahkan mereka mewalikan orang tidak wali. Yang bahasanya tadi, ya'taqiduna al-wilayah fil ashkhas. Mereka meyakini kewalian pada sosok yang sama sekali tidak bersifat sebagai wali. Bahkan sosok itu takhlid. Katanya wali pakai celana pendek lalu salaman sama mak-mak, lalu memeluk anak gadis orang. Itu yang kami nggak mau. Oke. Kemudian walinya nggak istiqomah, ada nggak sholat. Kalau kemudian mereka katakan wali itu punya karomat, ada perkara luar biasa, tapi nggak dijumpai karomat itu. Jadi kami hanya mencegah tawasul supaya orang awam nggak terlibat kepada perkara sesat tersebut. Itulah tujuan kami. Itu minimal damainya sampai sana ya. Oke, apalagi jawaban antum? Nah, apa jawabannya kalau sudah dia bertoleransi sampai tahap itu? Fanaqulu lahum, kita akan bilang sama mereka, idzal amru kadzalik, apabila adalah urusan seperti itu, kalaulah memang tujuan kalian membid'ah-bid'ahkan tawasul, tujuannya baik kayak gitu, wa qasadtum saddaz zari'ah, dan kalian bertujuan menutup peluang ke jalan sesat tersebut, famal hamilulakum ala takfiril ummah alimihim wa jahilihim, lalu apa yang mendorong kalian mengkafirkan umat yang alim di antara mereka kalian kafirkan, yang jahil kalian kafirkan, khassihim orang istimewa di antara mereka kalian kafirkan, ammihim orang awam kalian kafirkan. Kalau memang tujuan kalian adalah melihat kejadian masyarakat awam yang meminta kepada kubur, lalu kenapa kalian kafirkan semuanya? Famal hamilulakum alamat tawassuli mutlaqan, apa yang mendorong kalian mencegah tawassul secara umum? Bal, akan tetapi kalau tujuan kalian memang demikian menjaga masyarakat awam, karena yang bagi lakum adalah yang pantas bagi kalian, yang cocok kalian lakukan, amtannaul amma min alfazil muhimah, kalian cegah orang awam dari lafaz-lafaz yang memberi waham li taksiri ghairillah,
memberi pengaruh selain Allah Ta'ala. Wa ta'muruhum, kamu suruh mereka bisulukil adab bitawassul, untuk menempuh adab yang benar dalam bertawassul. Ma'a, di samping itu, anna tilkal alfazal muhimah, sesungguhnya demikian lafaz-lafaz yang memberi waham bahasanya ada pengaruh selain Allah, yumkinu hamluha alal majaz, bisa kita tempatkan kepada majaz dari tanpa perlu mengkafirkan kaum muslimin. Itu nasihat kami lillahi ta'ala. Wa zalikal majaz majazun aklin, demikian majaz namanya majaz akli. Takutnya kalian nggak belajar ilmu banyak, nah, sehingga tidak bisa memahami kalimat tersebut. Nah, dikasih tahu oleh Syekh Ahmad Zaini, demikian majaz namanya majaz akli. Majaz akli itu syai', tersebar di mana-mana, ma'rufun, dikenal menurut ahli ilmu. Bukan ilmu yang kami rekayasa, tapi yang sudah terkenal menurut para ulama. Seluruh yang ngaku ulama pasti tahu yang namanya majaz apa? Majaz akli. Oh, saya nggak tahu. Ya sudah, mundur barisan ulama, ikut saja kata ulama aja ngomong. Malu dong kalau ngomong, oh nggak ada tuh majaz majaz akli. Kata beliau, seluruh para ulama itu ma'ruf. Ahli tafsir tahu, ahli hadis tahu, ahli tasawuf tahu, ahli tauhid tahu, bahkan orang ahli kalam juga tahu. Kemudian bukan hanya tahu, tapi mustakmalun ala alsinati jamihil muslimin, digunakan di atas bahasa-bahasa seluruh kaum muslimin. Bukan itu juga, terdapat dalam Quran dan hadis. Majaz akli itu terdapat dalam Quran dan hadis. Wa alaihi, di atasnya, yuhmalu qaulul qail, ditempatkan perkataan orang yang berkata, hazat ta'ama asbahani, ini makanan yang membuat aku kenyang. Oke, silakan masuk Pak, silakan masuk. Mau makan Pak? Udah kenyang saya. Makan apa tadi Pak? Nasi goreng. Nah, ada antum ngomong begitu dalam keseharian? Ada antum ngomong begitu? Kenapa kenyang? Udah makan nasi goreng tadi. Siapa yang mengenyangkan? Nasi goreng. Kenapa kamu kenyang? Karena nasi. Itu kan syirik itu. Tapi kita nggak bilang syirik, itu namanya majaz akli, paham? Nah, wahazal ma arwani, ini air yang melepaskan aku dahaga. Nah, awibanalah, alhamdulillah, lepas dahaga. Nah, kenapa lepas dahaga? Minum karambi mudu, melepaskan dahaga. Nah, kita yang haus dia minum. Ini air melepaskan dahaga. Siapa melepaskan dahaga? Berarti Allah yang barusan tu minum tu. Air yang lepaskan dahaga saya. Syirik itu? Syirik? Enggak. Kenapa enggak syirik? Majaz akli. Majaz akli. Wahazad dawa syafani, ini obat yang menyembuhkan aku. Alhamdulillah, kemarin saya lihat antum sakit, antum sudah sembuh. Minum apa? Minum obat. Sembuhkan obat ya? Ya, alhamdulillah, berkat obat ini saya sembuh. Akan begitu bahasanya? Syirik. Kenapa enggak syirik? Majaz akli. Udah mulai paham kayaknya. Hazat tabib nafa'ani, ini dokter yang nyembuhin aku.
Sudah saya berobat Jakarta, dokter ini kagak sembuh, pergi Singapura, dokter ini enggak sembuh, pergi ke rumah sakit kecil puskesmas di kampung saya, sembuh saya. Dokter inilah nyebut saya syirik? Kagak. Yang mudah-mudahan nuduh syirik itu namanya majaz akli. Nah, fa inna taba'a la yusbi'u haqiqatan, la yasba'u haqiqatan. Makanan itu tidak mengenyangkan secara hakikat. Wal musbi' haqiqatan huwallah, yang mengenyangkan tinggal ya. Fa kullu zalika, maka seluruh demikian kalimat tadi menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu husnuzan dengan kaum muslimin, itu ditanggungkan ke majaz akli. Kami enggak cepat-cepat nuduh orang syirik. Nah, karena harus berhusnuzan. Nahnu nahkumu bizawahir. Makanan tidak mengenyangkan secara hakikat, yang mengenyangkan secara hakikat adalah Allah. Makanan itu namanya sabab hadi. Maka menyandarkan kenyang kepada makan, itulah namanya majaz akli. Makanan adalah sabab hadi, la taksiralahu, tidak ada kesan bagi makanan. Makan enggak makan, kalau makan kata Allah enggak kenyang, ya enggak kenyang. Kalau kata Allah kenyang enggak makan pun kenyang. Begitulah sisa contoh yang lain. Fal muslim muwahhid, maka seorang muslim yang bertauhid, mata saudara minhu isnadun li ghairi ma huwa lahu, ketika muncul darinya muslim menyandarkan kepada selain sesuatu yang dianya baginya, misalnya menyandarkan sembuh ke obat, menyandarkan kenyang ke makanan. Kalau dia seorang muslim yang bertauhid, yajibu hamluhu alal majazil akli, wajib kita tempatkan kata-katanya ke majaz akli. Kenapa? Karena Islam dan tauhid itu adalah korina di atas demikian majaz. Jadi dalam ilmu bayan, dalam ilmu majaz itu ada korina. Kama nassa ala dzalika, sebagaimana menegaskan atas demikian oleh ulama ma'ani di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka ijma' di atas hal tersebut. Sudah belajar ilmu ma'ani? Belum. Nah, maka tidak boleh kita berfatwa sebelum menguasai 13 ilmu. Itu sebabnya kita tidak berani berfatwa. Kita hanya penyambung lidah daripada para ulama ahli fatwa, sehingga kami bermazhab, tidak berani menyimpulkan hukum sendiri dari hadis. Takut nanti salah kesimpulan, salah penilaian, karena tidak cukup alat daripada ijtihadnya. Titik. Khair. Ada pertanyaan? Iya. Memberi lahat ke orang saleh atau apa dianjurkan kayak lebih memilih. Jadi istimbatnya di sana bukan nyuruh orang soleh gali lahat. Ketika Nabi menggalikan lahat untuk ibu beliau, untuk etek beliau, bukan berarti nyuruh orang soleh gali lahat. Yang salah istimbat, saya berwasiat, kalau saya meninggal, saya tolong Pak Kiai itu ngalin lahat saya. Itu wasiat menyusahkan ulama. Nah, bukan itu istimbatnya. Istimbatnya adalah kalau ada orang merasa berjasa, dia punya jasa kepada yang meninggal, besar sekali jasanya, maka kita yang ngalin
lahatnya. Begitu sifatnya. Jadi balik-balik. Nah, ini biar kita mati agak aman-aman dikit. Jadi minta orang soleh ngali lahatnya. Akhirnya tersebar berita seperti itu. Banyak orang soleh dapat job. Ngali kubur juga masuk. Nah, meniup air juga. Kemudian akikah juga, mentahnik juga, doa kawin juga. Apalagi suruh usap ubun juga, doa di dada juga. Kalau banyak nanti job orang soleh. Nah, doakan ke itu udah banyak, itu udah susah itu Habib dia salaman ya, suruh angkat tangan sini. Saya mau pakai ambil tangan yang itu. Ciuman aja udah lama, capek dah. Tambah lagi busuk kepala. Kalau udah mandi, alhamdulillah. Ke ketombean. Salaman orang sepas tu busuk tangan kiri itu. Bukan tangan kiri busuk, itu rambut si Faizah tadi. Nah, rambut dia tadi yang busuk. Kat tangan situ. Lepas itu tambah tugasnya lagi gali lahat. Kenapa istimbat api? Disunahkan orang soleh gali lahat. Itu gara-gara tidak bermazhab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.